Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas masih sama, yaitu berkaitan dengan permainan bola besar. Permainan bola besar pada kali ini yaitu sepak bola. Nanti yang akan dibahas tentang salah satu teknik dari permainan sepak bola, yaitu teknik lemparan ke dalam ataupun throw in pada permainan sepak bola. Kompetensi dasar yaitu KD 3.1 menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Kemudian IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya yaitu menganalisa gerak teknik lemparan ke dalam pada sepak bola dengan baik dan benar. Kemudian untuk KD 4.1 yaitu mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. IPK-nya yaitu nantinya siswa dapat melakukan teknik lemparan ke dalam pada permainan sepak bola dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran materi sepak bola, peserta didik diharapkan mampu menganalisa gerak teknik lemparan ke dalam pada permainan sepak bola dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran materi sepak bola, peserta didik dapat diharapkan mampu melakukan teknik lemparan ke dalam ataupun throw in pada permainan sepak bola dengan baik dan benar. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang lemparan ke dalam ataupun throw in pada permainan sepak bola. Lemparan ke dalam atau throw in adalah salah satu bagian dari permainan sepak bola yang sering kita lihat. Lemparan ke dalam akan dilakukan jika bola keluar melewati garis samping lapangan. Jadi salah satu tim akan mendapatkan throw in atau lemparan ke dalam itu apabila bola yang terakhir terkena oleh musuh atau disentuh oleh musuh dan keluar pada bagian garis tepi lapangan ataupun samping lapangan, garis samping lapangan ataupun sideline. Jadi tidak berada di garis gawang, tapi itu ada di garis samping lapangan. Kemudian caranya cukup sederhana, yakni melempar kembali bola ke dalam lapangan. Lemparan dilakukan oleh pemain lawan dari yang menyentuh bola terakhir sebelum keluar garis. Meski begitu, lemparan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ada aturan baku yang mengikat. Jadi untuk melakukan teknik lemparan ke dalam itu tidak semerta-merta kita hanya melemparkan bola, asal melemparkan saja, tidak. Tapi ada aturan yang harus ditaati oleh para pemain sepak bola agar lemparan ke dalam itu dinyatakan sah. Apabila nantinya lemparan ke dalam tidak sah, itu wasit tepi atau wasit bagian tepi ataupun referee tepi itu akan mengangkat bendera. Jadi akan mengangkat bendera seperti ini, menandakan adanya kesalahan saat lemparan. Nantinya referee utama itu akan meniup peluit. Nah, peraturan throw in yaitu yang pertama dilakukan dengan menghadap ke lapangan. Nah, jadi tubuh kita itu menghadap ke lapangan, jangan malah membelakangi lapangan. Kalau membelakangi lapangan berarti nanti lemparnya kayak gini, kan nggak boleh. Kemudian kedua kaki harus berada di luar lapangan dan wajib menyentuh tanah. Jadi kedua kaki itu harus menyentuh tanah dan kaki itu berada di luar lapangan, tidak berada di dalam lapangan. Dan kadang juga ada juga yang cara melakukan teknik lemparannya itu dengan cara salto terlebih dahulu baru dilempar, tapi kan kedua kaki tetap menginjak ataupun menyentuh tanah. Kemudian bola dilempar dengan kedua tangan di atas kepala. Ayunan tangan juga harus dimulai dari belakang kepala.
Jadi bola dipegang dari belakang kepala terlebih dahulu, kemudian dilempar dan diayunkan itu sampai melebihi kepala. Jadinya begitu dilempar lah, tangan juga harus melewati atas kepala kita. Kemudian semua itu dilakukan di titik di mana bola keluar. Jika tidak sesuai dengan ketentuan ini, maka lemparan tersebut tidak sah. Kemudian lemparan tersebut harus digantikan oleh lawan. Jadi terkadang ada juga pemain yang colong-colongan istilahnya, jadinya keluarnya pada bagian titik ini, tapi ternyata nanti saat akan melemparkan bola dia maju terlalu jauh. Nah itu biasanya sama referee akan diberikan kesempatan lagi, tapi apabila kesempatan kedua masih tetap saja, biasanya akan mendapatkan kartu. Nah kalau sudah mendapatkan kartu, diberi kesempatan lagi masih sama, itu bisa digantikan oleh pemain lawan. Nah, ini ada aturan lemparan ke dalam pada permainan sepak bola. Ada 1, 2, 3, 4 lah, itu seperti yang Bapak jelaskan barusan. Oh iya, pada lemparan ke dalam ini ada tambahan, yaitu yang pertama, lalu bagaimana jika bola lemparan ke dalam langsung masuk ke gawang? Nah, apabila bola lemparan itu, karena kadang ada pemain yang dapat melemparkan dengan jauh, nah itu langsung masuk ke gawang, maka tidak dinyatakan gol ataupun gol tidak sah. Jika gol terjadi di gawang sendiri, maka akan dilakukan sepak pojok, sedangkan apabila di gawang lawan, maka akan dilakukan tendangan gawang. Jadi apabila bola lemparan itu masuk gawang, dinyatakan tidak sah. Kemudian, tapi perlu diingat juga, jika lemparan tidak boleh menyentuh kembali, jika pelempar tidak boleh menyentuh kembali bola sebelum menyentuh pemain lawan, baik lawan maupun rekan setim. Jika itu terjadi, maka hukumannya adalah tendangan bebas tidak langsung. Sedangkan jika menyentuhnya dengan tangan setelah bola dilemparkan ke dalam lapangan, hukumannya adalah handsball. Dan yang ketiga, pelempar bisa juga dengan sengaja melemparkan bola ke lawan atau dipantulkan ke lawan agar bisa dimainkan kembali. Hal ini masih diperbolehkan asalkan dengan wajar, tidak untuk niat menyerang ataupun menciderai lawan. Karena kadang ada juga pemain yang bertahan, itu cara menghadangnya itu tidak menghadap ke orang yang akan melemparkan bola atau orang yang akan melakukan throw in, tapi dia akan membelakangi, jadinya tubuh bagian belakang dia yang akan menghadap ke orang yang melakukan throw in, dan kepalanya ataupun mukanya itu menghadap ke pemain yang ada di dalam lapangan. Nah, itu kadang ada pemain yang akan melempar itu cerdik, dia akan melempar pada bagian belakang dari musuh, dan nanti setelah itu baru boleh disentuh lagi. Sering terjadi itu, seperti itu sering terjadi. Kemudian sedangkan lawan yang berusaha menghalangi pelempar di jarak kurang dari 2 meter bisa diberi hukuman atas tindakan tidak sportif berupa kartu kuning. Pada lemparan ke dalam juga tidak berlaku offside. Nah, jadi seorang pemain yang defend ataupun bertahan pada lemparan ke dalam ataupun pada saat musuh melakukan lemparan ke dalam, nah itu pemain bertahan harus bertahan dengan jarak ataupun harus berdiri dengan jarak 2 meter dari orang yang akan dari tepi lapangan yang dilakukan untuk melempar bola. Nah itu harus 2 meter. Apabila terlalu dekat, udah diperingatkan, nanti bisa di kartu kuning. Kemudian pada lemparan ke dalam juga tidak berlaku offside. Jadi tidak pemain yang akan menerima bola itu berada di belakang pemain bertahan, belakang sendiri dari pemain bertahan, lah itu tidak akan mendapatkan offside, karena itu hasil bola dari lemparan ke dalam, bukan dari passing dari menggunakan kaki ataupun bagian tubuh yang lain. Khusus untuk throw in itu tidak ada offside. Kemudian pemain yang melakukan throw in itu juga bisa saja mendapatkan kartu kuning apabila dia terlalu lama, jadinya
biasanya untuk mengulur waktu di menit-menit akhir, bola itu hanya dipegang aja, pura-pura mau lempar tapi nggak jadi lempar-lempar. Nah itu biasanya untuk mengulur waktu dan itu sudah melanggar sportivitas, maka wasit akan memberikan kartu kuning. Nah itu mungkin itu saja materi kali ini, yaitu materi tentang teknik lemparan ke dalam ataupun teknik throw in pada permainan sepak bola. Nah, nanti apabila ada yang belum jelas ataupun ada yang masih bingung atau akan berikan masukan, nah, silahkan kalian bisa komen, baik di video ini kalian bisa komen, silahkan. Apabila ada kesalahan dari tutur kata Bapak, Bapak akan tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.